di bab 2 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Materinya yaitu norma dalam mewujudkan keadilan. Iya, Pak. Pak, Vera ngantuk katanya, Pak. Ini tulisan Bapak bagus nih. Bapak yang bisa baca. Tulisan dokter deh, Pak. Ini Bapak ada salah jurusan. Baik, di sini poin yang pertama yaitu tentang hakikat norma. Sebenarnya norma dapat kita tentukan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya makan dengan tangan kanan, menyapa jika bertemu tetangga, dan menjalankan ibadah tanpa disadari kita sudah menyesuaikan tingkah laku tersebut dalam norma yang berlaku. Aturan yang berlaku dalam masyarakat disebut norma. Norma berasal dari bahasa Latin, norma yang berarti perilaku. Yaitu diartikan sebagai pedoman, ukuran, aturan, dan kebiasaan. Dengan demikian, norma dapat diartikan sebagai patokan atau ukuran yang digunakan untuk mengatur suatu tindakan atau perbuatan manusia. Norma mempunyai fungsi rangkap yaitu sebagai suatu pedoman dan ukuran. Ada beberapa pengertian norma baik dari para pakar maupun sumber lainnya. Yang kedua, ciri-ciri norma. Norma menjadi peraturan dasar dalam hidup masyarakat. Norma ada karena masyarakat. Dapat juga dikatakan masyarakat merupakan bentuk norma. Norma selalu dilaksanakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai ketertiban. Adapun ciri-ciri norma dalam masyarakat sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil kesepakatan bersama. Norma merupakan hasil kesepakatan anggota masyarakat. Kesepakatan tersebut dapat berupa norma tertulis dan tidak tertulis. Oleh karena itu, hasil kesepakatan masyarakat, norma harus ditaati dan dilaksanakan. Yang kedua, tertulis dan tidak tertulis. Norma yang telah disepakati dapat berupa norma tertulis dan tidak tertulis. Norma tertulis bersifat resmi seperti norma hukum. Adapun norma tidak tertulis bersifat tidak resmi seperti norma kebiasaan, tata kelakuan, cara, dan adat istiadat. Adanya sanksi. Berikutnya adanya sanksi. Salah satu ciri khas norma adalah terdapat sanksi yang bersifat mengikat. Daya ikat sanksi dalam norma berbeda-beda. Biasanya norma tertulis memiliki sanksi lebih kuat daripada norma tidak tertulis. Berikutnya, bersifat dinamis. Norma bersifat dinamis menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, norma selalu berubah menyesuaikan perubahan dalam masyarakat. Perubahan norma menyebabkan perubahan pola perilaku anggota masyarakat. Selain itu, norma dalam masyarakat berkembang kebiasaan-kebiasaan yang kemudian menjadi hukum. Kebiasaan merupakan perbuatan yang berulang-ulang dengan bentuk sama, dilakukan secara sadar, mempunyai tujuan-tujuan jelas, serta dianggap baik dan benar.
Kemudian ada klarifikasi norma. Keinginan warga masyarakat sangat banyak. Bahkan setiap orang memiliki keinginan yang berbeda-beda dengan orang lain. Untuk memenuhi keinginan tersebut, setiap warga masyarakat berusaha sekuat tenaga melakukan segala tindakan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Jika tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar akan terjadi kekacauan dalam masyarakat. Tidak mengherankan bila kita menemukan banyak norma sosial yang berlaku. Norma yang ada dalam masyarakat sangat beragam bentuknya. Secara garis besar, norma yang beragam tersebut dapat diklarifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang sebagai berikut. Yang pertama yaitu norma berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, norma dapat dibedakan menjadi 4 norma berdasarkan sumbernya sebagai berikut. Yang pertama itu norma agama, kemudian norma asusila, selanjutnya norma kesopanan, dan norma hukum. Di sini kita bisa mengetahui apa itu norma agama dari keempat tersebut. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang norma agama. Apakah teman-teman di kelasmu ada yang berbeda keyakinan? Bagaimana sikapmu menanggapi perbedaan keyakinan tersebut? Antar umat beragama hendaknya saling menghargai perbedaan agama dan keyakinan, merupakan contoh penerapan norma agama dalam masyarakat. Indonesia memang bukan negara yang menganut suatu agama, akan tetapi Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Pelaksanaan norma agama dalam masyarakat bergantung pada agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua yaitu norma asusila. Norma asusila adalah norma aturan sosial yang berasal dari suara hati nurani manusia yang menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan suatu yang dianggap baik dan buruk. Berdasarkan sumbernya, norma asusila bersifat universal. Artinya, norma asusila berlaku umum bagi siapapun yang dan dimanapun. Mengapa demikian? Alasannya, setiap orang mempunyai suara hati nurani yang sama atas perbuatannya yang baik dan perbuatannya yang buruk. Untuk memahami tentang norma asusila, perhatikan cerita berikut. Di sini ada cerita ya. Pada suatu hari, Andi dan beberapa temannya menjalankan tugas piket. Mereka membersihkan ruangan kelas sebelum pelajaran dimulai. Ketika sedang membersihkan meja guru, secara tidak sengaja Andi menyolong vas bunga di meja tersebut. Andi dan regu piketnya takut jika bu guru marah. Akan tetapi Andi memberanikan diri berkata jujur dan minta maaf kepada bu guru. Bu guru pun memaafkan dan berpesan kepada mereka lebih berhati-hati ketika piket. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan peraturan sosial yang mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar dan dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kesopanan memberikan batasan perilaku kepada setiap individu mengenai cara bergaul, baik dengan orang lain. Norma kesopanan selalu mengedepankan atas kepantasan,
patutan, dan kebiasaan yang seharusnya berlaku dalam kehidupan masyarakat. Norma kesopanan tidak berlaku secara umum. Tiap-tiap masyarakat memiliki batasan dan pandangan kesopanan berbeda-beda. Artinya, norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat belum tentu sama dengan yang berlaku dalam masyarakat lain. Sebagai contoh, perbandingan kesopanan yang berlaku dalam kebudayaan suku Jawa dan suku Banjar, dan dalam kebudayaan suku Jawa orang lebih mudah dianjurkan untuk memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan tertentu, contoh Mas atau Bu. Jika hal itu tidak dilakukan akan dianggap tidak sopan. Dalam suku Banjar mereka menganggap lumrah jika ada anak kecil yang memanggil kakaknya hanya menyebut nama. Contoh lain norma kesopanan adalah tidak menunda di sembarang tempat, memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kanan, menghormati orang yang lebih tua, serta bertegur sapa dengan orang yang dikenal. Baik, yang keempat yaitu adalah norma hukum. Negara menyadari bahwa setiap warganya memiliki perbedaan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Supaya hidupnya berjalan tertib, diperlukan norma hukum yang mengatur kepentingan setiap warga. Untuk menciptakan keadilan sosial, inilah norma hukum berperan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang melaksanakan norma hukum. Norma hukum bersifat mengatur, memaksa, mengikat. Artinya, norma hukum mengatur tingkah laku masyarakat, harus dipatuhi dan berlaku bagi setiap orang. Apabila melanggar norma hukum akan dikenakan sanksi tegas. Hukum adalah aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Norma hukum berisi perintah atau larangan yang bersifat memaksa. Norma hukum melaksanakan dapat dipaksakan. Pelanggarannya dapat ditindak dan dikenai sanksi sesuai hukum. Pelanggaran terhadap norma hukum akan mendapat sanksi tegas berupa sanksi denda dan hukuman fisik seperti di penjara. Baik, yang berikutnya norma berdasarkan bentuknya. Berbicara tentang bentuk norma berarti berbicara tentang cara norma yang ada dalam masyarakat tertentu dinyatakan berdasarkan bentuknya. Norma dapat diklarifikasi menjadi dua, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Bagaimanakah perbedaan di antara kedua norma tersebut? Apa saja contoh penerapan kedua norma tersebut? Agar lebih jelas, mari kita pahami dua norma tersebut satu persatu. Baik, di sini saya akan menjelaskan norma tertulis. Yang pertama itu norma tertulis. Norma tertulis adalah norma yang dinyatakan atau dideklarasikan dalam bentuk tertulis. Norma tertulis biasanya diterapkan oleh pejabat dan wewenang. Norma tertulis bersifat resmi sebagai acuan perilaku yang dirumuskan secara sistematis. Misalnya norma hukum. Akan tetapi berdasarkan perkembangan zaman, norma tertulis juga dapat berupa aturan-aturan tertulis yang disepakati oleh tertib sekolah. Tata tertib sekolah pada umumnya
dinyatakan dalam bentuk tertulis dan berlaku khusus untuk warga sekolah yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar warga sekolah mematuhi peraturan yang harus dilaksanakan di lingkungan sekolah. Tata tertib sekolah akan ditempel di tempat yang strategis agar mudah dibaca dan selalu dipatuhi. Contoh norma tertulis yang lain antara lain aturan wajib menyalakan lampu pada siang hari bagi para pengendara sepeda motor. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam pasal 107 ayat 1 dan pengendara dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 107 ayat 1 menjelaskan bahwa pengemudi pengendara bermotor wajib menyalakan lampu, terutama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan kondisi tertentu. Ayat 2 menjelaskan pengemudi sepeda motor selain mengemudi memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Apabila pengendara melanggar akan dipidana sesuai ketentuan pasal 239 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran ketentuan pasal 107 ayat 1 akan dijatuhi pidana kurangnya paling lama 1 bulan atau didenda paling banyak 250 juta. Adapun pelanggaran tertentu pasal 107 ayat 1 ayat 2 dijatuhi pidana kurangnya paling lama 15 hari atau didenda sebanyak 100 juta. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Apakah? Tidak ada Pak. Ya, boleh. Apa sanksi yang diberikan bagi pelanggar norma dan aturan yang berlaku? Misalnya nih Pak, ini contohnya ada seseorang yang melakukan kejahatan dan itu melanggar norma, apa yang dilakukan? Di sini kan sudah jelas di Bapak jelaskan tadi kan. Contohnya Pak, contohnya yang diberikan nyata. Contoh yang diberikan nyata itu diberikan sanksi. Ya, Sebagai misalnya di tempat saudara, di tempat kakak ini kan ada seseorang yang melakukan pelanggaran. ya contoh pelanggaran yang dilakukan seperti apa? Contoh pelanggaran yang dilakukan yaitu seperti kekerasan gitu. Terus sanksi yang diberikan? Sanksi yang diberikan yaitu di tadi yang saya jelaskan tadi. Misalnya kan berbeda pelanggaran itu kan berbeda juga itu hukumannya. Apakah hanya diberi sanksi Pak, tidak dikasih hukuman misalnya di penjara gitu? Kalau kasusnya sudah berat ya di penjara ya. Baik, kita lanjut ya. Norma tidak tertulis. Norma tidak tertulis berdasarkan atas kesadaran tiap-tiap individu. Mereka menyadari pentingnya keberadaan norma untuk mewujudkan ketertiban. Norma tidak tertulis diakui dan disepakati keberadaannya oleh masyarakat secara alami melalui interaksi yang berlangsung lama. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai bentuk norma tidak tertulis. Adapun jenis norma tidak tertulis sebagai berikut. Di sini ada 4 ya. Yang pertama itu cara, yang kedua kebiasaan, yang ketiga tata kelakuan, yang keempat adat istiadat. Di sini saya akan membahas satu persatu apa itu dari norma tidak tertulis. Yang pertama itu cara. Cara merupakan bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan oleh individu dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat.
bagi sebagian masyarakat. Kebiasaan makan dan minum sambil berdiri atau berjalan dianggap tidak sopan, sehingga harus dihindari. Pelanggaran terhadap norma cara akan mendapatkan celaan. Contoh lain pelanggaran norma cara yaitu makan dan mengeluarkan bunyi, tertawa terbahak-bahak, dan menguap tanpa ditutupi dengan tangan. Yang selanjutnya yaitu kebiasaan. Kebiasaan merupakan perbuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama serta dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan jelas. Norma kebiasaan dianggap baik dan benar oleh masyarakat. Pergaulan perbuatan mengidentifikasi kebiasaan tersebut diterima oleh banyak orang. Apabila ada orang yang dianggap dicap jahat atau jelek, setiap perilaku aneh kebiasaan mengundang cemuan. Cemuan itu kan? Cemuan itu artinya yang dimaksud cemuan itu biasanya dicap gitu. Kalau di daerah kami sana kan sering orang berpikir tuh orang itu jelek itu kayak gitu lah. Baik. Yang selanjutnya yaitu tata kelakuan. Tata kelakuan adalah kumpulan perbuatan yang mencerminkan sikap hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan serta secara sadar. Norma tata kelakuan dibentuk oleh kelompok masyarakat untuk melaksanakan pengawasan terhadap anggota-anggotanya. Norma tata cara kelakuan memaksa anggota masyarakat mematuhi larangan-larangan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu yang terakhir, adat istiadat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang diintegrasi secara kuat dalam setiap perilaku anggota masyarakat. Adat istiadat merupakan kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya serta bersifat kekal dan integrasi terkuat dalam kehidupan masyarakat. Adat istiadat juga sering disebut norma adat, yang berarti peraturan hukum tidak tertulis yang berkembang dan dipertahankan masyarakat secara turun-temurun. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan dikenakan sanksi, misalnya pengucilan atau dikenai hukum adat. Sebagai contoh, bentuk adat istiadat adalah adat dalam perkawinan. Pak, bertanya enggak? Ya, silakan. Kan tadi kan Bapak ada menyebutkan setelah adat istiadat kan. Terus kalau dilanggar itu ada hukumannya. Misalnya di tempat Bapak tuh ada adat apa, terus hukuman apa yang tidak boleh dilanggar. Misalnya adat itu apa, terus hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar itu apa? Di tempat Bapak. Kalau di tempat saya makan, misalnya kan orang itu sejenis berobat kampung itu. Dalam 3 hari 3 malam itu orang selain dari orang rumah itu tidak boleh masuk ke dalam rumah yang berobat. Kalau orang tersebut sengaja masuk ke dalam rumah itu akan dikenakan sanksi adat kayak gitu. Sanksinya apa? Ya, dia akan mengeluarkan adat yang mereka itu yang misalnya kan orang berobat itu kan ditentukan adatnya sekian. Orang yang melanggar itu mengembalikan adatnya itu sekian. Terus jenis itu tuh Pak, apa namanya, penyakit apa yang diobati? Promosi itu gara-gara apa gitu Pak?
apakah setiap orang tuh, setiap masyarakat di situ tuh seperti itu atau hanya tertentu? Orang-orang kalau di daerah saya nanti orang-orang tertentu gitu. Ya, misalnya orang yang kena penyakit apa gitu Pak? Orang yang kena Sakitnya apa? sakitnya kan misalnya dibuat gitu. Dibuat orang gitu ya? Dibuat orang itu. Jadi tidak boleh ada orang yang masuk ke rumahnya pas pengobatannya gitu ya? Bukan pas pengobatan, yang pas mereka tantang, pas tantangannya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Ya boleh Pak. Baik. Baik, sebelum sambil kita menunggu temannya yang lagi WC, saya minta satu orang untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Siapa yang mau? Enak Pak. Ya, silakan. Silakan Kak Emma. Aduh Pak, saya nggak tahu Pak. Yang Kakak pahami aja. Apa yang Kakak bisa dapatkan dari materi kita hari ini? Baiklah, yang saya pahami dari materi yang disampaikan pada pagi hari itu, di setiap daerah atau tempat-tempat khususnya di Indonesia, walaupun tidak hanya di Indonesia tuh memiliki norma, aturan ataupun hal-hal yang tidak boleh dilanggar atau tidak boleh untuk dicampur tangani oleh orang lain, karena itu memiliki hukum atau sanksi bagi pelanggarnya. Terus norma dan keadilan yang norma atau peraturan yang berlaku itu dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Itu sih yang saya. Baik, tepuk tangan buat kawannya. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Mas Cali Pak, ada tadi yang dia Pak. Baik, saya tanya satu-satu ya. Ya Pak, ada tadi Pak. Bang Cali, apa yang bisa abang ambil, yang abang dapatkan dari materi saya pada hari ini? Singkat ya? Ya Pak, menurut saya Pak, terkait materi yang Bapak sudah sampaikan pada hari ini, di sini saya menyimpulkan bahwa norma itu ada yang normatif, itu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Norma tertulis itu misalkan hubungan dengan negara kita, dan norma yang tidak tertulis itu misalkan hukum adat. Jadi sanksi dari kedua norma tersebut, norma tertulis lebih berat dan norma tidak tertulis itu lebih ringan. Baik, menurut saya norma itu mengatur tentang agama-agama yang melanggar hak asasi manusia. Jadi itu kesimpulan dari saya yang saya dapat dari pelajaran Bapak hari ini. Baiklah, menurut saya norma adalah sesuatu aturan yang tidak bisa dilanggar oleh orang lain atau seseorang, karena norma itu sangat penting. Baik, mungkin materinya Bapak cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Baik, sebelum kita pulang seperti biasa, satu orang memimpin doa terlebih dulu.